Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rembuk Tua. Kali ini, kami mempersembahkan sebuah kisah hikayat yang berasal dari wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu hikayat Nyai Pandansari. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan serta memberikan hikmah yang berharga bagi kita semua. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk terus mengikuti cerita yang penuh makna ini. Dahulu, tersebutlah kisah wanita yang sangat tangguh, bernama Nyai Pandansari. Ia selalu mengajarkan kebaikan kepada semua orang yang ditemuinya. Selain memiliki kesaktian tinggi, Nyai Pandansari juga memiliki hati yang sangat bersih. Tidak seperti pasangan pada umumnya yang setelah menikah kemudian mereka akan membesarkan anak-anak dengan membangun rumah kemudian menetap di suatu tempat. Nyai Pandansari dan Ki Kramat, suaminya adalah pasangan yang oleh Tuhan ditakdirkan tidak bisa memiliki keturunan. Walaupun kehidupan mereka sepi tanpa anak-anak, Nyai Pandansari dan suaminya telah ikhlas menerima ketentuan darinya. Untuk mengusir kesepian, mereka pun memutuskan untuk berkelana. Mereka ingin kehidupan mereka disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kisah Nyai Pandansari dimulai ketika ia melakukan perjalanan dari Dieng ke barat dengan menyusuri aliran Sungai Serayu bersama suaminya. Sebelumnya, pasangan tersebut telah bertapa di sebuah gua yang konon sangat angker. Bahkan seluruh penduduk sekitar gua tidak berani untuk mendekat. Menurut cerita penduduk, orang yang memaksa masuk ke dalam gua pasti tidak bisa keluar dengan selamat. Mendengar hal itu, Nyai Pandansari dan suaminya tidak takut, bahkan kemudian mereka semakin merasa tertantang. Mereka yakin tujuan yang baik dengan meminta petunjuk kepadanya melalui proses bertapa di gua tersebut akan diridai Tuhan Yang Maha Kuasa. Selama bertapa, mereka menemui banyak sekali godaan. Namun, karena keteguhan hati, godaan tersebut dapat mereka lalui dengan mudah. Perjuangan akhirnya berbuah manis ketika mereka berhasil menyelesaikan tapa dengan baik. Mereka berhasil keluar dari gua bukan hanya selamat, namun juga berhasil mendapatkan jimat-jimat yang memiliki kesaktian luar biasa. Nyai Pandansari berhasil mendapatkan jimat berupa lampu, sedangkan suaminya mendapatkan baju Antakusuma, tongkat, dan tombak Kyai Wilis. Suamiku, kita harus bersyukur, karena Tuhan Yang Maha Kuasa telah melindungi kita selama bertapa di dalam goa ini, dan jimat-jimat ini, kita harus menggunakan pemberiannya untuk kemaslahatan, kata Nyai Pandansari kepada suaminya dengan sangat gembira. Tentu saja, isteriku. Sebaiknya, sekarang kita cepat meninggalkan tempat ini dan lekas melanjutkan perjalanan, jawab Ki Kramat. Baiklah, ayo. Kita teruskan perjalanan, sahut Nyai Pandansari dengan tersenyum. Mereka pun kembali melanjutkan pengembaraan dengan menyusuri sungai. Sepanjang perjalanan, mereka bertekad untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian yang mereka miliki untuk ditularkan kepada orang-orang yang mereka temui. Sampailah mereka di sebuah desa tak bernama. Sepertinya, kita bisa menetap di tempat ini untuk sementara waktu, Kang, kata Nyai Pandansari kepada suaminya. Melewati batas desa, mereka pun terus berjalan sambil mengamati keadaan. Sesekali mereka berpapasan orang-orang yang keluar masuk hutan dengan yang membawa binatang buruannya. Kita telah berjalan sangat jauh melewati hutan-hutan yang tidak berpenghuni. Tempat ini dah banyak penduduknya, namun kelihatannya mereka belum bisa mengolah tempat ini dengan baik. Tidak ada ladang dan perkebunan di sini, kata Ki Kramat. Diikuti anggukan kepala Nyai Pandansari. Penduduk yang berpapasan dengan keduanya melihat dengan pandangan menyelidik. Paham dengan kondisi tersebut, Nyai Pandansari kemudian mendekati penduduk yang sedang beraktivitas. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan keduanya hingga sampai di desa tersebut. Setelah mendengar cerita Nyai Pandansari, mereka sangat terkesan dengan sikap ramah yang ditunjukkan keduanya. Mengerti akan maksud kedatangan mereka, salah satu penduduk kemudian mengantarkan Nyai Pandansari dan suaminya ke sebuah rumah penginapan. Kalian adalah tamu di desa ini, dan kami mengerti kalian pasti lelah karena telah melakukan perjalanan yang sangat jauh.
Akan kami tunjukkan tempat peristirahatan untuk kalian dan besok kalian akan diantar menemui kepala desa, kata salah satu penduduk keesokan paginya. Seorang pemuda datang menemui mereka. Dia bernama Sofyan dan merupakan salah seorang pamong desa. Saya datang kemari untuk menjemput kalian menemui kepala desa. Oh iya, terima kasih sekali. Penduduk di sini sangat baik memperlakukan tamu, kata Nyai Pandansari terkagum-kagum. Mari saya antar, Sofyan mengajak. Ia pun segera berjalan diikuti Nyai Pandansari dan suaminya. Di tempat kepala desa, keduanya disambut hangat oleh sang kepala desa. Nyai Pandansari dan Ki Kramat menjelaskan maksud kedatangannya serta meminta izin tinggal untuk sementara waktu. Awalnya, lurah tersebut tak serta-merta menyetujui, akan tetapi berkat kepiawaiannya berbicara dan dengan melihat keramahan Nyai Pandansari dan Ki Kramat, akhirnya lurah itu dapat diyakinkan. Lurah memberi ruang kepada mereka untuk tinggal. Selama mereka tinggal, pasangan pengembara itu mengajarkan berbagai hal, mulai dari bercocok tanam, ilmu bela diri hingga pendidikan dalam keluarga. Di sana, mereka juga memberikan nama untuk desa yang awalnya tak bernama tersebut. Karena daerah itu dikelilingi oleh hutan-hutan, maka desa itu diberi nama Wanadadi. Setelah merasa cukup memberikan ilmunya dan melihat kemajuan desa yang telah berkembang dengan pesat, beberapa tahun kemudian Nyai Pandansari dan Ki Kramat pun pamit melanjutkan perjalanan. Mereka meninggalkan Wanadadi. Begitulah seterusnya, mereka mengembara ke berbagai tempat dan akan singgah di tempat yang mereka yakini memerlukan bantuan mereka. Tidak hanya itu, tempat-tempat yang belum bernama pun mereka namai. Pernah suatu ketika mereka melewati daerah yang bertanah liat, tiba-tiba kaki Nyai Pandansar terkena tanah liat dan terjepit. Tanah liat tersebut terus melekat, walaupun telah berusaha dibersihkan. Hingga suatu ketika tanah liat tersebut dapat dibersihkan setelah Nyai Pandansari mengajari penduduk setempat untuk menanam pohon cengkih. Dari kejadian tersebut, daerah itu diberi nama Kecepit. Beberapa desa yang pernah mereka singgahi dan diberi nama sesuai kekhasannya masing-masing, di antaranya adalah Desa Krenceng, yaitu setelah mereka mengalahkan seorang wanita yang ternyata jelmaan bidadari memakai perhiasan dengan suara bergemerincing. Desa lainnya adalah Desa Langgar. Nama tersebut diambil dengan alasan ada sebuah tempat peribadatan umat Islam bernama Langgar. Pada pengembaraan berikutnya, di sebuah hutan Nyai Pandansari dan suaminya bertemu dengan seekor ayam jago yang sakti bernama Patih Liring Galih dan seekor naga yang bernama Nagaraja. Keduanya mengaku sebagai penguasa hutan. Nyai Pandansari dan Ki Kramat diusir oleh kedua hewan siluman tersebut, namun mereka keberatan karena menganggap seisi alam diciptakan untuk manusia. Mendengar penolakan tersebut, akhirnya mereka pun bertarung. Nyai Pandansari menghadapi Nagaraja. Walaupun sempat tersungkur, namun Nyai Pandansari mampu berdiri lagi dan berhasil mengalahkan naga tersebut dengan menancapkan tombak pada ekornya. Sedangkan Ki Kramat menghadapi Liring Galih. Ia pun sempat terdesak, namun dengan bantuan jimat baju Antakusuma, Ki Kramat dapat terbang dan berhasil mematahkan salah satu sayap Liring Galih. Kedua hewan tersebut akhirnya memberi tempat tinggal kepada mereka. Nyai Pandansari dan Ki Kramat berencana akan menetap di sana. Seiring waktu, tempat tersebut pun menjadi ramai. Mereka sudah tidak takut lagi akan ancaman Liring Galih dan Nagaraja karena telah bersahabat, bahkan kedua pihak saling membantu. Bertahun-tahun mereka membangun dan berhasil mengubah hutan lebat itu menjadi daerah yang subur dan makmur. Pemukiman tertata rapi, pertanian serta sistem pemerintahan pun diatur dengan baik untuk kesejahteraan penduduknya. Nyai Pandansari dan Ki Kramat memiliki banyak pengikut. Ki Diposentono dan Ki Kramadiwirya merupakan pengikut setia dari Ki Kramat. Sedangkan Genduk Napsiah dan Raden Rara Juminten merupakan pengikut setia dari Nyai Pandansari. Namun ada hal yang membuat Nyai Pandansari bersedih. Tiba-tiba ia mendapatkan penyakit. Tubuh Nyai Pandansari menjadi bau tak sedap. Karena penyakitnya itu, banyak warga yang kemudian menjauhi. Bertahun-tahun lamanya sudah kita hanya di sini.
Semua hal yang kita ketahui sudah kita ajarkan kepada mereka, semampu kita. Akan tetapi, tugas kita belum selesai, hanya saja saat ini aku merasa bingung akan berbuat apa lagi. Karena tubuhku berbau tidak sedap, mereka menjauh, kata Nyai Pandansari kepada suaminya di suatu hari. Dia agak murung. Aku tahu perasaanmu. Sepertinya kita memang harus kembali bertapa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk langkah kita selanjutnya untuk terus memajukan desa ini. Kau tidak usah khawatir, selama kita meninggalkan tempat ini, aku akan meminta Liring Galih dan Nagaraja untuk menjaga dan mengawasi semuanya, kata Ki Kramat dengan bijak. Akhirnya, mereka pun bersepakat untuk kembali bertapa sebelum bertapa. Mereka mandi di sumur sirah benda yang dahulu pernah dijernihkan oleh Nyai Pandansari untuk menyucikan diri. Seusai menyucikan diri, mereka kembali ke rumah untuk mempersiapkan keberangkatan untuk bertapa. Setelah siap, mereka pun berangkat ke suatu tempat mengikuti langkah kaki. Tiba di tempat yang dirasa cocok untuk bertapa, Ki Kramat kemudian memakai ikat wulungnya untuk meminta petunjuk arah yang tepat untuk bertapa. Kemudian Ki Kramat menyuruh istrinya agar melangkah ke pohon jati. Nyai Pandansari pun berjalan ke arah selatan lalu duduk di atas akar pohon jati yang bernama Adirasa. Sedangkan Ki Kramat berjalan ke utara arah pohon benda dan bersemedi menghadap ke barat. Selama mereka bersemedi, banyak sekali gangguan yang datang. Apakah itu dari serangga, binatang buas, hingga makhluk halus. Akan tetapi, karena keteguhan hati semua dapat mereka lalui. Tidak terasa 4 tahun lamanya mereka bertapa, hingga pada suatu hari, Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Banyak hal yang mereka peroleh dari proses bertapa kali ini. Ki Kramat mendapat anugerah berupa jimat kalimat sahadat yang menyempurnakan ilmu kehidupannya, dan 5 dasar kalimat sahadat itu, serta pedang kamkam. Sedangkan bagi Nyai Pandansari adalah hilangnya bau tidak sedap dari tubuhnya, selain itu kakinya menjadi bersisik. Ternyata, sisik kaki yang ada pada Nyai Pandansari memiliki kegunaan yaitu dapat dipakai sebagai kayu bakar. Sisik tersebut berasal dari ekor naga raja yang dahulu diputus. Selain itu, ia pun mendapatkan pecut Wijaya Kumang. Mereka pun mendapat petunjuk agar nama Pandansari dijadikan nama di tempat yang telah mereka bangun tersebut. Selain mendapat berbagai jimat dan kesaktian menurut petunjuk dan Yang Maha Kuasa, ternyata Nyai Pandansari masih menyelesaikan satu syarat lagi untuk menyempurnakan kehidupannya. Dia masih harus melakukan pedengan menjelajah dan mengabdi dengan melakukan perjalanan ke satu tempat ke tempat lain. Setelah 1 tahun Nyai Pandansari melakukan tapang rama diternani 2 abdinya Genduk, Napsiah dan Raden Rara Juminten. Mereka mengembara ke arah barat mengikuti petunjuk pecut Wijaya Kunang menyusuri sungai. Selama perjalanan, mereka menemui banyak kejadian yang menyulitkan, namun dapat mereka atasi dengan baik. Nyai Pandansari selalu menebar kebaikan di setiap tempat yang ia singgah. Setelah menyelesaikan tugasnya bertapang rame selama 1 tahun, Nyai Pandansari kembali ke desa Pandansari. Lah disambut suaminya, Ki Kramat dan penduduk desa. Mereka memang telah menanti kedatangannya. Setelah itu, Nyai Pandansari tidak lagi mengembara dan ia menetap di sana sampai akhir hayat. Terima kasih telah menyaksikan Rembuk Tua. Semoga kisah legenda Nyai Pandansari dari Kabupaten Purbalingga ini bisa menambah wawasan dan memberikan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.